MMK Putu Wijaya. Seorang anak bertanya kepada neneknya, "Nenek, itu apa?" perempuan tua itu ternganga. Sebelum dia sempat membuka mulut, pertanyaan itu terus berkembang. "Nenek, punya tidak?" Orang tua itu kontan kaget. Tetapi cucunya terus juga bertanya. "Sekarang nenek punya berapa?" Karena tak kuat menahan kekurang ajaran itu, nenek itu langsung pergi meninggalkan cucunya. Ia mengungsi ke rumah tetangga. Ketika anak dan menantunya pulang, ia langsung melapor sambil menangis. Anakmu kurang ajar. Pengaruh televisi, film, pergaulan bebas dan narkoba sudah membuat dia bejat. Ajari anakmu moral, jangan hanya dikasih duit saja. Mau jadi apa kalau dia sudah besar? Setan. Menantu nenek, ya, ibu anak itu langsung mencari anaknya. Tanpa bertanya lagi, anak itu langsung diberinya hukuman. Kamu sudah kurang ajar sama nenek ya. Mulai sekarang, duit uang makan kamu ibu kurangi. Sampai moral kamu lebih baik lagi. Kamu itu tidak boleh membuat orang tua marah. Ingat, orang tua itu adalah asal muasal dan cikal bakal kamu, nak. Kamu sama sekali tidak boleh membuat mereka marah. Sekali lagi kamu membuat mereka marah, ibu akan kirim kamu ke desa. Sudah, tidak usah membela diri lagi. Anak itu tidak berani menjawab. Tetapi ketika keadaan menjadi lebih tenang, dia menghampiri bapaknya lalu kembali menanyakan pertanyaan itu. "Pak, itu apa?" Bapak anak itu terkejut. Cangklong yang sedang diisapnya sampai terjatuh. Tetapi ia mencoba lebih tenang, lalu menjawab dengan taktis diplomatis. Rambut adalah mahkota semua manusia, nak. Itu adalah mahkota wanita. Tempat dari mana kamu keluar dan nantinya kamu akan masuk. Jadi, ia mengandung pengertian sakral. Karena itu, nak, kamu tidak boleh mengutak-atik. Kamu harus menghormatinya. Dan berhenti menanyakan itu. Karena itu tidak untuk dikupas, tetapi dirasakan. Paham? Anak itu tidak paham. Pagi-pagi sebelum berangkat ke sekolah, ia mendekati ibunya yang sedang menerima tamu. Ibunya langsung mengangkat tangan. Tidak bisa. Anak itu tertegun. "Aku tidak minta duit. Aku hanya mau tanya, apakah ibu besar? Sebab kalau tidak besar, bagaimana nanti bisa keluar masuk? Kira-kira ukurannya berapa meter?" Merah pada muka perempuan itu. Sedangkan tamunya, ibu-ibu pejabat, tak menahan diri lalu tertawa sampai terkencing-kencing. Pak, anakmu sakit
Kamu terlalu sibuk bekerja, Pak. Sampai menganggap mendidik anak itu hanya tugas perempuan. Ini dia akibatnya sekarang. Kata ibu anak itu menyalahkan suaminya. Sekarang sebelum terlambat, lebih baik kamu bawa dia ke dokter jiwa. Mau jadi apa generasi muda jika moralnya saja sudah bobrok seperti dia ini, Pak? Bapak anak itu tidak setuju dengan istrinya. Ia mencoba untuk melakukan pendekatan lain. Ia membawa anak itu ke kebun binatang. Nah, kamu bertanya apa itu MMK? Bisiknya kepada anaknya. Nah, itu yang namanya MMK. Bapak anak itu menunjuk kepada binatang-binatang yang ada di depannya. Ada kuda, badak, harimau, gajah, dan monyet. Itu yang namanya MMK. Mengerti? Anak itu terdiam. Tetapi bukan karena mengerti. Ia bertambah bingung. Dalam perjalanan pulang, ia pun kembali bertanya. Apakah MMK itu manis sehingga sering dijilat-jilat? Bangsat! Teriak bapak anak itu di dalam hati. Ia membatalkan pulang, langsung membawa anaknya ke dokter jiwa. Dokter, anak saya ini sudah bejat. Tolong diperiksa apakah dia sudah dapat gangguan jiwa atau tidak. Sebab segalanya sudah kami berikan penuh dengan berkecukupan. Mulai dari sandang, pangan, bahkan sekolah yang terbaik dan termahal kami berikan. Mengapa dia jadi tumbuh seperti setan begini, dokter? Dokter jiwa itu lalu memanggil anak itu masuk ke dalam kamar periksa. 2 jam kemudian, dia keluar. Bagaimana, Dok? Saya kira anak bapak sehat walafiat. Maksud saya jiwa dan moralnya. Ya bagus, tapi saya hanya ada nasihat kecil. Apa, Dok? Semua anak sampai usia tertentu seperti sebuah cermin. Dia merefleksikan dengan objektif apa yang ada di sekitarnya. Anak adalah pantulan langsung dari lingkungan dan orang tuanya. Jadi apa, Dok? anak itu masih punya ibu? Ada di rumah. Kenapa emangnya, Dok? Oh, bagus kalau seperti itu. Jadi sebaiknya sebelum saya melanjutkan pemeriksaan kepada anak itu, saya anjurkan supaya bapak dan ibu saya periksa terlebih dahulu. Makin cepat, makin baik, sebelum menginjak ke stadium berikutnya. Kontan bapak anak itu pergi. Dokter gila, umpatnya sambil membawa anaknya pulang. Dasar mata duitan, anak gua yang bermasalah, gua yang mau dikobel-kobel. Kenapa bukan para elit politik yang sudah bikin kisruh negara ini saja yang mereka tuduh sebagai penyebab krisis moral anak ini? Gelo. Suhu politik memanas. Para elit politik berperang. Dolar melambung tinggi, persoalan itu untuk sementara dibekukan. Tapi beku tentu saja tidak berarti sudah berakhir, bukan? Ya. Pertanyaan itu masih terus berkecamuk di kepala anak itu. Di sekolah, menjelang peringatan Hari Proklamasi ke-56, ketika guru sedang menceritakan tentang hakikat kemerdekaan, anak itu terus dikejar-kejar oleh pertanyaan tersebut.
Kemerdekaan adalah sikap jiwa. Kata ibu guru menerangkan kepada murid-muridnya. Bila kemerdekaan kita diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, jangan dikira itu terjadi begitu saja, Nak. Cita-cita kemerdekaan sudah berlangsung puluhan tahun. Secara sporadis meledak di sana-sini yang dikategorikan sebagai pemberontakan oleh kolonial. Akhirnya mendapat kesimpulan pada tahun 1908 sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Dan mulai mendapatkan perumusan pada 1928 pada saat Ikrar Sumpah Pemuda. Jadi kemerdekaan itu anak-anak bukan hanya sebuah teriakan kebebasan, tetapi sebuah proses penyadaran tentang kemandirian. Dengan merdeka berarti nasib kita terletak di tangan kita sendiri. Dengan merdeka pada 17 Agustus 1945 tidak berarti kita jadi langsung kaya raya dan bahagia. Dengan merdeka kita justru melihat kemiskinan dan keterbelakangan kita. Kita melihat tanggung jawab kita. Kita terikat oleh berbagai aturan yang kita buat sendiri untuk bisa hidup bersama-sama. Merdeka adalah mendisiplinkan diri kita supaya bisa hidup bersama-sama dan bekerja serta bersaing. Kalau tidak ada batasan-batasan, negeri ini akan menjadi sebuah negeri rimba yang melaksanakan hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa, dan siapa yang berkuasa, dialah yang akan makan. Jadi diingat ya anak-anak, kemerdekaan adalah pengorbanan karena itu merupakan penyadaran kepada aturan-aturan dan ketidakbebasan yang kita sepakati dengan rela tentunya. Bu guru selesai. Ia memandang seluruh kelas. Ada yang tidak jelas? Ada yang mau bertanya anak-anak? Anak itu langsung mengacungkan tangannya. Iya, kamu mau tanya apa? Saya mau tanya, Bu. Ya, boleh silakan. Mau tanya apa, Nak? MMK itu apa? Bu guru terhenyak. Seluruh kelas yang semula tidur tiba-tiba terbangun. Kemudian terdengar suara riuh rendah oleh tertawa. Kelas berubah menjadi pasar. Bu guru mengetok-ngetokkan penghapus papan tulis ke mejanya dengan keras. Tenang, tenang. Ayo semuanya tenang dulu, Nak. Tenang, tenang, tenang. Anak-anak langsung mengunci mulutnya. Bu guru kemudian bertanya lagi. Apa? Saya mau tanya, MMK itu apa? Mata bu guru yang cantik itu terbelalak. Seluruh kelas yang tadinya cekakakan sekarang tiba-tiba tegang. Bu guru yang menghampiri anak yang bertanya itu, ia memandang tepat ke arah matanya. Anak itu gugup, lalu menundukkan mukanya. Nak, ini pelajaran tentang sejarah kemerdekaan. Dan kamu bertanya tentang MMK? Seluruh kelas bertambah tegang. Terdengar bisik-bisik. Lalu bu guru cepat melayangkan matanya ke seluruh kelas sambil melotot. Semua murid menunduk menyembunyikan dirinya. Tak seorang pun kelihatan mau hadir kecuali anak itu yang masih mengangkat kepalanya. Bu guru menghampiri anak itu lalu menatap tajam seperti menusuk jiwanya. Jadi itu yang membuat kamu tidak jelas? Ya. Kamu ini bertanya karena kamu tidak tahu atau Karena saya bingung, Bu. kamu bingung karena kamu ingin tahu, Nak? Karena jawabannya tidak tegas sehingga tidak jelas. Pensil di tangan bu guru jatuh ke lantai. Bu guru berjongkok. Seluruh anak-anak di dalam kelas berdiri, menjulurkan kepalanya dan melihat apa yang jatuh. Tiba-tiba
Bu guru berdiri lalu sambil mengangkat roknya. Dari pinggang sampai ke bawah ia telanjang bulat. MMK itu ini. Katanya dengan tegas sambil menunjuk ke arah kemaluannya. Seluruh kelas meledak, anak-anak perempuan menjerit dan menangis, yang laki-laki meloncat lari ketakutan keluar kelas. Sedangkan anak yang bertanya itu seperti disiram air panas. Seluruh tubuhnya tegang dan kemudian basah. Peristiwa itu dicatat sekolah sebagai huru-hara yang memalukan. Ibu guru yang cantik itu langsung dipanggil oleh kepala sekolah dan diberikan skors. Para orang tua murid protes. Mereka menuntut supaya bu guru itu dipecat. Dan malam-malam berikutnya, rumah bu guru itu berantakan karena dilempari batu. Surat kaleng dan telepon gelap dengan ancaman mengerikan menghujani rumahnya. Lalu, pada akhirnya, bu guru EMK itu dipecat. Tapi, sebagian masyarakat berdasarkan polling yang dilakukan oleh media massa menganggap hukuman itu belum setimpal. Mereka menuntut supaya guru yang bejat itu hengkang dari pemukiman rakyat. Dan ketika yang bersangkutan boyongan pindah ke kota lain karena tidak mau mengganggu ketentraman tanpa diduga-duga. Di luar kota, mobilnya dicegat, dia dirampok, diperkosa, dan kemudian dicampakkan ke tepi jalan dalam keadaan tidak bernyawa. Di sebuah desa kecil yang terpencil dan sunyi, kini ia terbaring bisu di bawah batu nisan yang tak bernama. Anak yang bertanya itu bersimpuh sambil memegang sekuntum bunga. Di sampingnya, kedua orang tuanya berdiri menemani. Terima kasih Bu Guru, karena keberanian dan kejujuranmu, sekarang anak kami tidak bertanya lagi. Tetapi, alangkah mahalnya kebenaran kalau hanya untuk menjelaskan satu kata saja diperlukan sebuah nyawa. Jakarta, 19 Agustus 2001.